Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan. Senang sekali pada kali ini kembali kita akan melaksanakan ibadah kita secara online. Dan pada hari ini, sebelum kita melaksanakan ibadah kita mau terlebih dahulu berdoa buat ibadah kita pada hari ini. Mari Bapak Ibu tundukkan kepala dan kita akan berdoa bersama-sama buat ibadah kita pada hari ini. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami muliakan di dalam satu nama yang menjadi jawaban bagi kami, yaitu Kristus Yesus Tuhan dan Raja kami. Pada hari ini kembali kami akan melaksanakan ibadah kami secara online. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Roh Kudus menolong memimpin kami dengan kuasa Roh Kudus dalam setiap ibadah kami ini. Baik yang melayani, mari Roh Kudus mengurapi, memakai semua kembaliannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik itu worship leader, singer, pemain musik, bahkan yang menyampaikan firman Tuhan, bahkan tim IT. Kami berdoa, mari Tuhan memberkati dan mengurapi. Segala intimidasi iblis ditolak, dipatahkan di dalam nama Yesus. Bahkan umat Tuhan yang akan mengikuti ibadah secara online pada hari ini juga, bahkan siapapun, Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi juga, sehingga umat Tuhan yang mengikuti ibadah secara online pada hari ini betul-betul mempersiapkan hati, mempersiapkan pikiran untuk ditujukan, diarahkan kepada Tuhan melalui ibadah pada hari ini, sehingga mendapatkan berkat Tuhan, damai sejahtera, sukacita, kekuatan, penghiburan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memulaikan ibadah kami secara online pada hari ini. Haleluya, amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau kami masih bisa beribadah sekalipun masih secara online Tuhan. Kami percaya ini semua karena kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat setiap nafas yang baru yang Tuhan beri bagi kami, buat setiap jantung yang berdetak ketika kami bangun, kami masih diberi kehidupan. Itu semua karena berkat kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Bersyukur bagi kemurahan-Mu di dalam hidup kami Yesus.
Haleluya, puji Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian sudah diberkati melalui pujian dan penyembahan yang bersama-sama kita naikkan pada hari ini. Amin. Baik Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, langsung kita akan bersama-sama belajar kembali firman Tuhan pada hari ini yang diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang keempat. Namun sebelum kita belajar firman Tuhan dan membaca firman Tuhan ini, terlebih dahulu kita akan berdoa buat firman Tuhan pada hari ini. Mari tundukkan kepala kembali dan kita akan berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang pada hari ini kembali memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh menikmati ibadah pada hari ini, baik melalui pujian dan penyembahan, bahkan melalui firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama-sama pada hari ini. Oleh karena itu, Allah yang menjadi sumber hikmat bagi kami, berikanlah kami hikmat, pengertian, pemahaman yang benar akan firman Tuhan yang kami pelajari, sehingga firman Tuhan yang kami pelajari ini boleh menjadi kekuatan dan betul-betul menjadi suatu teguran bagi kami, agar kami tetap berjalan dan berada di dalam jalur dan kehendak Tuhan. Berkati semua yang menyaksikan, yang mendengarkan, khususnya umat Tuhan. Berikan hati yang mau taat, berikan telinga yang mau dengar-dengaran, dan urapi hamba yang menyampaikan, dan Roh Kudus ambil alih setiap perkataan pikiran hati hamba, sehingga yang keluar dari bibir mulut hamba itu berasal dari hati Tuhan. Sembunyikan hamba di belakang salib Kristus, sehingga Kristus yang dimuliakan. Segala intimidasi iblis yang ingin mengganggu konsentrasi kami belajar firman Tuhan, kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus menaungi, melingkupi setiap kami. Jadi dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa, dan kami siap belajar firman Tuhan hari ini. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan, mari kembali kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan pada hari ini yang diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang keempat. Mari Bapak Ibu buka di dalam Alkitab atau Alkitabnya. Saya akan bacakan bagi kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan, Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sekali lagi, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Melalui pembacaan firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama pada hari ini, judul firman Tuhan kali ini yaitu saya beri judul Lembah Kekelaman. Sekali lagi, Lembah Kekelaman. Lembah kekelaman, kata Ibraninya yang digunakan untuk lembah kekelaman adalah Salmawet, yang mempunyai arti yaitu kegelapan. Tetapi dalam hal ini lembah kekelaman bisa juga diartikan bahwa kita sedang berada dalam suatu masalah, atau kita sedang berada dalam suatu persoalan yang besar, suatu beban, suatu tekanan yang sangat berat di dalam hidup kita, yang tidak dapat kita atasi, tidak dapat kita tangani secara pribadi. Itu kata Ibraninya yang digunakan untuk lembah kekelaman adalah Salmawet. Nah, kita menyadari bahwa manusia pada umumnya, termasuk Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya, kita semua, tentunya kita akan mencari yang namanya kesenangan dibandingkan penderitaan. Pastinya setiap kita akan mencari yang namanya kesenangan dan menghindari yang namanya penderitaan di dalam hidup kita ini. Manusia termasuk Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya, tentunya kita juga akan memilih untuk kita tetap berada di puncak kesuksesan, puncak keberhasilan, dibandingkan kita berada di bawah sebuah kegagalan atau kehancuran di dalam kehidupan ini, atau berada dalam lembah yang kelam. Nah, manusia termasuk kita semua akan melihat
bahwa berkat itu lebihlah menarik dibandingkan masalah persoalan, dibandingkan kesukaran, kesulitan, dibandingkan kekurangan di dalam hidup ini. Kalau kita memiliki cara pandang seperti ini, sebetulnya cara pandang ini adalah suatu hal yang wajar. Karena memang sebagai manusia, seperti itulah kita adanya. Namun, tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian, yang menjadi masalahnya di sini adalah bahwa hidup ini tidaklah selamanya berjalan sesuai dan seperti yang kita mau, yang kita inginkan di dalam kehidupan kita ini. Kita menginginkan berkat, malah yang datang, yang terjadi dalam kehidupan kita, bahkan yang kita alami, bukannya berkat, malah kekurangan. Betul? Kita ingin berada di puncak kesuksesan, puncak keberhasilan, tetapi yang kita alami, yaitu Tuhan mengizinkan yang namanya kegagalan berada yang datang di dalam kehidupan kita. Tuhan mengizinkan kita untuk berada di dalam lembah yang gelap. Kita ingin semua keadaan yang terjadi, yang datang dalam hidup kita, ingin semua keadaan itu berjalan baik-baik saja, lancar-lancar saja. Tetapi nyatanya di sini kita harus mengalami berbagai macam persoalan dan mengalami berbagai macam tekanan serta mengalami berbagai macam penderitaan di dalam kehidupan kita. Betul nggak Bapak Ibu Saudara sekalian? Ada salah satu kutipan atau salah satu kata yang dikutip mengatakan seperti ini: janganlah kita berdoa meminta agar hidup kita ini dimudahkan oleh Tuhan, tetapi berdoalah kepada Tuhan agar Tuhan mau memberikan kepada kita kekuatan untuk kita dapat mengatasi masalah, kesulitan, penderitaan, tekanan yang datang di dalam hidup kita ini. Harusnya berdoa seperti itu. Artinya janganlah kita berdoa hanya untuk meminta beban yang ringan yang datang di dalam hidup kita. Masalah-masalah yang kecil, masalah-masalah yang ringan, persoalan-persoalan yang ringan. Tetapi berdoalah kepada Tuhan untuk meminta kepada Tuhan agar memberikan kepada kita, yaitu bahu yang kuat untuk kita dapat memikul setiap beban persoalan, masalah-masalah yang berat yang datang di dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena beban yang ringan dikatakan tidak akan pernah membuat kita, tidak akan pernah membuat saudara, tidak akan pernah membuat bahu saya dan bahu saudara, bahu kita semua untuk menjadi kuat. Keadaan yang mudah tidak akan pernah dapat mengembangkan iman Bapak Ibu Saudara sekalian, iman saya, iman kita semua. Dan keadaan yang nyaman tidak akan membuat kita untuk dapat bergantung kepada Allah, kepada Kristus Yesus Tuhan sepenuhnya di dalam hidup kita ini. Oleh karena itu, dengan kita berada di dalam lembah kekelaman, sebetulnya barulah kita mengerti bahwa Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami berbagai macam pergumulan, berbagai macam kesulitan hidup, dan berbagai macam tekanan, kekurangan yang datang di dalam kehidupan kita, yaitu untuk mengembangkan iman kita, bukan untuk menghukum kita, bukan untuk menghajar kita, apalagi mencelakakan kita, termasuk Bapak Ibu Saudara sekalian, termasuk saya, kita semua. Justru itu untuk membuat kita semua menjadi orang-orang Kristen yang tangguh, orang-orang Kristen yang hebat, orang-orang Kristen yang kuat, orang-orang Kristen yang dewasa secara rohani. Makanya itu
diizinkan datang dan terjadi di dalam kehidupan kita, yaitu dengan berbagai macam pergumulan, tekanan, kesulitan, kekurangan, sakit, penyakit. Itu untuk membuat apa? Membuat kita menjadi orang-orang Kristen yang hebat, orang-orang Kristen yang tangguh, orang Kristen yang kuat, orang Kristen yang matang dan dewasa secara rohani. Katakan kiri kanan Bapak Ibu Saudara sekalian, kamu adalah orang yang hebat, orang yang tangguh, orang yang kuat. Kamu adalah orang yang dewasa secara rohani. Katakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, ketika kita berada dalam lembah kekelaman atau lembah kelam, tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa ada 4 janji Tuhan? 4 janji Tuhan ini yang dapat menguatkan Bapak Ibu Saudara sekalian, termasuk saya, yang menguatkan kita semua. 4 janji Tuhan. Yang pertama, bahwa kegelapan itu dikatakan hanyalah sementara. Sekali lagi, bahwa kegelapan itu hanyalah sementara. Artinya di sini bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua tidak akan selamanya kita berada di dalam lembah kelam. Lembah kelam yang kita alami, yaitu menggambarkan masalah, persoalan, tekanan, kekurangan, sakit, penyakit yang kita alami, itu hanyalah sementara. Mengapa? Karena Yesus sendiri yang berjanji kepada setiap orang yang percaya, orang yang bergantung, orang yang berharap, orang yang berseru padanya, bahwa Yesus berjanji Ia akan menolong kita, Ia akan menyertai kita, Ia akan memberikan kelegaan kepada kita ketika kita berada di dalam lembah yang kelam. Makanya di dalam Mazmur 46 ayat yang kedua mengatakan bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Yesus adalah tempat perlindungan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi saya, bagi kita semua. Dan Dia adalah seorang penolong yang ajaib. Dia penolong yang luar biasa. Dia akan menyatakan pertolongannya selalu tepat pada waktunya, dan tidak pernah terlambat pertolongannya di dalam kehidupan kita, anak-anaknya yang percaya dan yang berseru kepadanya waktu kita berada di dalam kesesakan. Dan itu sangat terbukti. Saudara, saya pernah berada dalam lembah kekelaman di dalam hidup saya. Artinya saya pernah berada dalam suatu keterpurukan di dalam hidup saya. Terpuruk artinya sini, saya terpuruk secara ekonomi, yang mana keadaan hidup saya yang begitu sulit, yang betul-betul begitu sulit. Tuhan mengizinkan saya mengalami semua ini. Tujuannya adalah untuk apa? Membuat saya menjadi orang Kristen yang tangguh, menjadi orang Kristen yang kuat, menjadi orang Kristen yang tabah, menjadi orang Kristen yang dewasa secara rohani, dengan melihat bahwa Tuhan mengizinkan itu untuk mendatangkan kebaikan bagi saya. Dan waktu saya mengalami lembah kelam di dalam hidup saya, di dalam pernikahan saya, waktu kami mengalami kekurangan, disitulah saya melihat pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan dalam masa kesesakan. Terbukti Dia menyediakan apa yang saya butuhkan, saya perlukan, menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, itu janji Tuhan yang pertama. Yang kedua, janji Tuhan yang kedua, bahwa apa yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Kekuatan kita sebagai apa? Sebagai manusia. Makanya di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13, firman Tuhan mengatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Kekuatan saudara, saya sebagai manusia. Pada waktu kamu dicobai, dikatakan Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggung semuanya itu. Allah adalah Tuhan yang setia. Sekali lagi saya mengatakan, Allah adalah Tuhan yang setia yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus. Dan kesetiaannya dibuktikan dengan 2 cara yang dikatakan firman Tuhan tadi. Di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Yang pertama,
Yaitu Tuhan tidak mengizinkan Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak mengizinkan saya, tidak mengizinkan kita, tidak mengizinkan semua orang yang percaya kepadanya. Untuk apa? Untuk dicobai melampaui kekuatan kita sebagai manusia. Yang kedua, bahwa di setiap pencobaan yang datang dan terjadi di dalam kehidupan kita, yang diizinkan Tuhan, dikatakan bahwa Tuhan akan menyediakan, yaitu menyediakan suatu jalan keluar bagi kita, agar kita dapat menanggung, agar kita dapat bertahan di dalam setiap pencobaan yang datang dan terjadi di dalam kehidupan kita semua. Katakan amin. Masa kekelaman, masalah, kekecewaan, kekurangan, sakit, penyakit, dan lain sebagainya, itu adalah bagian dari hidup kita di dunia ini yang harus kita jalani di dunia yang penuh dengan dosa ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan berjanji bahwa Ia akan selalu menyertai setiap kita. Ia akan menolong setiap kita. Untuk apa? Untuk kita dapat menopang, yaitu beban-beban yang datang di dalam hidup kita ini. Ia berjanji untuk apa? Menolong kita, menopang, menanggung setiap beban-beban yang ada di dalam hidup kita ini. Yang ketiga, janjinya bahwa Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana bagi saudara, bagi saya, bagi kita semua. Katakan kiri kanan Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa Tuhan punya rencana. Katakan Tuhan punya rencana. Walaupun Bapak Ibu Saudara sekalian, walaupun kita semua sedang berada dalam lembah yang kelam, tetapi kita harus sadar bahwa jauh di dalam hati kita haruslah bisa mempercayai bahwa Tuhan sedang melakukan dan Tuhan sedang merencanakan hal-hal yang besar, hal-hal yang ajaib, hal-hal yang dahsyat di balik semua yang kita alami di dalam kehidupan kita ini. Saya secara pribadi, kalau saya tidak melihat apa yang Tuhan lakukan, kerjakan di dalam kehidupan saya, untuk satu tujuan, melakukan hal-hal yang besar yang Tuhan mau, Tuhan inginkan di dalam rencana Tuhan di dalam hidup saya, maka saya tidak akan berdiri di hadapan saudara pada saat ini. Karena saya tahu bahwa jauh-jauh di dalam hati saya bahwa Tuhan sedang melakukan, Tuhan sedang merencanakan hal yang besar di dalam hidup saya. Makanya dikatakan, saya tetap percaya bahwa Tuhan punya rencana di dalam hidup saya, yaitu rencana yang indah. Begitu juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya di dalam Yeremia 29 ayat 11 firman Tuhan mengatakan begini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sekali lagi, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi Tuhan sudah menyediakan, mempersiapkan untuk memberikan kepada kita, yaitu hari depan yang penuh harapan. Itulah rencana Tuhan bagi saudara, bagi saya, bagi kita semua yang percaya kepadanya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Tuhan berjanji akan memberikan masa depan yang penuh harapan. Tinggal bagaimana kita merespon, tinggal bagaimana kita menanggapi, tinggal bagaimana kita mengingkapi janji-janji Tuhan, yaitu rancangan Tuhan yang indah ini di dalam hidup kita, yang memberikan masa depan yang penuh harapan. Ketika kita diperhadapkan dengan kenyataan hidup yang tidak seperti yang kita harapkan, atau dihadapkan dengan kenyataan hidup yang serba sulit, itu saudara, tinggal bagaimana kita merespon, menyikapi janji Tuhan, tapi keadaan ini tidak seperti yang kita harapkan. Bagaimana kita menyikapinya waktu kita diperhadapkan dengan semua keadaan ini? Apakah kita mau tetap mempercayainya atau tidak? Apakah kita mau tetap berpegang teguh kepada janjinya atau tidak? Itu semua tergantung kepada setiap pribadi kita masing-masing. Lepas pribadi saudara, saya, kita semua. Tetapi waktu kita menyikapi dengan mempercayainya, saya yakin percaya, meskipun saat ini kita sedang berada dalam kondisi, berada dalam keadaan yaitu serba sulit, kita sedang berada dalam lembah kekelaman, tetapi waktu kita mempercayai janji
Tuhan, bahwa Tuhan punya rencana yang indah, rencana yang dahsyat, rencana yang luar biasa, maka janji itu pasti akan digenapi ketika kita menyikapi dengan benar, yaitu mempercayai janjinya. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, Tuhan berjanji bahwa yaitu Ia akan selalu menyertai saudara dan saya, kita semua. Katakan kiri kanan Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan akan menyertaimu. Katakan, Tuhan akan menyertaimu. Di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-20, firman Tuhan mengatakan, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Berarti Tuhan akan menyertai saudara mulai saat ini sampai akhir hidup saudara. Tuhan berjanji Dia akan menyertai, maka Dia akan menepati janjinya untuk menyertai hidup saudara, menyertai saya, menyertai kita semua. Amin. Jadi Tuhan berjanji kepada setiap orang percaya bahwa Ia tidak akan meninggalkan kita, melainkan Dia akan menyertai setiap kita. Meskipun di dalam lembah kekelaman, Tuhan hadir di sana bersama-sama dengan kita. Artinya ketika kita berada dalam bahaya, ketika kita berada dalam sebuah kesulitan, dan bahkan kita sedang berada dalam bayang-bayang kematian sekalipun, jangan takut. Sekali lagi saya mau katakan, jangan takut Bapak Ibu Saudara sekalian. Katakan kiri kanan saudara, jangan takut. Jangan takut. Kenapa? Mengapa kita harus jangan takut? Karena Tuhan beserta dengan kita di dalam segala situasi, di dalam setiap keadaan, di dalam kehidupan kita ini. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur pasal 23 ayat yang keempat yang kita baca bersama-sama tadi, yang mengatakan, Gada dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kata gada adalah tongkat pendek. Tongkat pendek itu gada, yang menjadi senjata untuk pertahanan bagi seorang gembala, atau yang menjadi senjata atau alat untuk mendisiplin. Yang melambangkan di sini adalah gada ini kekuatan, yang melambangkan kuasa, yang melambangkan wibawa Tuhan. Itu adalah itu adalah gada, bukan goda, maaf. Itu adalah gada Bapak Ibu Saudara sekalian. Sementara sedangkan tongkat bentuknya ramping panjang, dan salah satu ujung daripada tongkat tersebut, ya, biasanya itu melengkung, seperti tanda tanya, melengkung gini ujung tongkatnya. Nah, mengapa ujung tongkat ini harus melengkung seperti tanda tanya? Mengapa? Karena ujung dari tongkat yang melengkung ini dipakai oleh gembala ini untuk mendekatkan domba-domba peliharaannya dengan gembalanya ini. Dan tongkat yang melengkung ini dipakai untuk apa? Untuk menuntun para domba-domba ini kepada jalan yang benar, untuk menyelamatkan domba ini dari kesulitan, dari masalah, bahkan dari ancaman kematian, dari serangan binatang buas. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, gada dan tongkat itulah yang menghibur Bapak Ibu Saudara sekalian, yang menghibur saya, yang menghibur kita semua. Berarti gada itu adalah senjata yang sudah Tuhan persiapkan untuk apa? Untuk memberikan pertahanan bagi kita, memberikan perlindungan bagi kita. Begitu juga gada yang Tuhan pakai untuk mendisiplin kita menjadi orang-orang Kristen yang hidup takut akan Tuhan, orang-orang Kristen yang betul-betul hidupnya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, bergantung kepada kekuatan Tuhan, bergantung pada kuasa Tuhan. Begitu juga tongkatnya, yang tanpa kita sadari seringkali yang menarik kita kembali untuk kembali kepada jalan yang benar. Ketika kita mulai melenceng, ketika kita tidak mulai mengandalkan Tuhan, ketika kita hidup tidak memandang kepada Tuhan, disitulah Tuhan bekerja dengan tongkatnya ini untuk menarik kembali kita sebagai umatnya, sebagai anak-anaknya, sebagai orang yang percaya, untuk berjalan masuk dalam rencana dan kehendak Tuhan yang terbaik, yang sudah Tuhan siapkan bagi setiap kita, dengan menyatakan bahwa Dia berjanji untuk menyertai kita sampai kesudahannya, bahkan sampai akhir zaman, bahkan sampai akhir hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi gada dan tongkat
Sekali lagi, gada dan tongkat Tuhan itu menjamin, yaitu kasih dan pemeliharaan Tuhan atas kehidupan setiap kita, anak-anaknya, orang yang percaya. Amin Bapak Ibu sekalian. Sebagai penutup, kegelapan dan kekelaman itu akan selalu, maksudnya kegelapan dan kekelaman itu akan segera berlalu di dalam hidup kita, di dalam hidup Bapak Ibu, dalam hidup saya, hidup kita semua. Artinya persoalan, masalah, tantangan hidup, kekurangan, sakit, penyakit, tekanan-tekanan yang datang di dalam hidup kita, saya mau katakan semuanya akan berlalu. Tetapi saya mau katakan bahwa Tuhan tidak akan pernah berlalu di dalam hidup kita semua. Bapak Ibu, saya, kita semua. Amin. Baik dalam suka maupun dalam keadaan duka, baik dalam terang maupun gelap. Sekali lagi saya katakan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Bapak Ibu, saudara sekalian, kita semua. Katakan kiri kanan saudara, Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu. Amin. Tuhan adalah Tuhan yang sama yang pernah berkata kepada Musa, kepada Yosua, dan kepada tokoh-tokoh Alkitab yang lain yang ada dalam Alkitab, yang mana dikatakan, aku akan menyertai kamu senantiasa dan tidak akan pernah meninggalkanmu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, tundukkan kepala Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kita akan berdoa, kita bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini. Mari tundukkan kepala dan kita akan berdoa buat firman Tuhan. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, kembali kami bersyukur dan terima kasih pada hari ini buat satu kebenaran yang disingkapkan kembali bagi kami, yaitu firman Tuhan yang berbicara tentang lembah kekelaman yang kami pelajari di dalam kitab Mazmur pasal 23 ayat yang keempat. Oleh karena itu kami terlalu yakin dan percaya ketika kami berada dalam lembah kekelaman, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menolong kami, menyertai kami bahkan sampai kepada akhir zaman. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya dengan 4 janji-Mu yang datang di dalam hidup kami ketika kami berada dalam lembah kekelaman, yaitu ketika kami berada dalam persoalan, kami berada dalam masalah, kami berada dalam kekurangan, bahkan kami berada dalam tekanan-tekanan hidup, baik sakit, penyakit dan sebagainya. Kami percaya 4 janji-Mu Tuhan, sebagaimana janji-Mu mengatakan bahwa kegelapan atau kekelaman itu hanyalah sementara datang dalam hidup kami, karena kami percaya di balik kegelapan itu ada seberkas cahaya yang sudah menanti kehidupan kami, yaitu cahaya terang daripada Tuhan yang memberikan jalan keluar dan pertolongan bagi kami. Kami percaya itu akan terjadi dan datang di dalam kehidupan kami Tuhan. Bahkan kami percaya janji yang kedua, bahwa apa yang kami alami itu tidak akan melebihi kekuatan kami, tidak akan melebihi kemampuan kami sebagai manusia. Karena ketika kami mengalami pencobaan itu, maka firman mengatakan Tuhan akan menolong kami, memberikan kami jalan keluar untuk menghadapi pencobaan itu, memberikan kekuatan bagi kami untuk kami juga menjadi orang-orang yang semakin dewasa bertumbuh di dalam Tuhan. Dan janji-Mu yang ketiga Tuhan, bahwa Tuhan punya rencana, dan kami percaya bahwa rencana-Mu adalah indah di dalam hidup kami. Meskipun saat ini mungkin kami melihat dengan keadaan yang kami alami, dengan persoalan, masalah, tekanan, kekurangan yang datang dan terjadi dalam kehidupan kami, sepertinya bertolak belakang Tuhan, sepertinya bertolak belakang dengan apa yang menjadi rencana-Mu di dalam hidup kami, yang mana janji-Mu mengatakan bahwa kami akan diberikan masa depan yang penuh pengharapan. Namun kami tetap percaya Tuhan, kami tetap percaya bahwa di balik kegelapan itu, di balik kekelaman yang kami alami, bahwa rencana Tuhan yang indah akan dinyatakan dan terjadi di dalam kehidupan setiap kami. Kami percaya Tuhan, kegelapan itu hanya sementara. Ketika terang itu datang, maka kegelapan itu akan sirna. Kekelaman itu juga sementara, tetapi ketika Tuhan hadir dalam kehidupan kami, maka kekelaman itu akan disingkirkan dari hidup kami. Kami percaya Tuhan. Dan yang keempat, kami percaya bahwa janji-Mu selalu menyertai kami sampai akhir hidup kami. Dan janji-Mu adalah ya dan amin bagi kami. Kami percaya Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Gadamu dan tongkat-Mu itulah yang menghibur kami Tuhan. Terima kasih Bapak buat firman Tuhan pada hari ini. Biarlah boleh menguatkan jemaat Tuhan, dan jemaat Tuhan, umat Tuhan, bahkan siapa yang menyaksikan tayangan ini dalam ibadah online pada hari ini, biarlah betul-betul boleh dikuatkan kembali dengan menerima 4 janji Tuhan, dan janji ini akan digenapi oleh Tuhan pada orang yang betul-betul bergantung, berharap sepenuhnya pada Tuhan. Hamba berdoa, berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan,
Dalam nama Yesus hamba berhenti berbicara, tapi firman-Mu akan terus berbicara, dan firman-Mu yang akan menjadi kekuatan penghiburan, dan Roh Kudus yang akan menolong. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa buat firman Tuhan pada hari ini. Sama-sama yang diberkati dan dikuatkan, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Berikan kemuliaan yang besar bagi nama Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Berkati dengan firman Tuhan yang ada. Mari sama-sama kita mau hidup rukun bersama, sebangsa dan setanah air, dari Sabang sampai Merauke.
Haleluya, puji Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian sudah diberkati mulai pujian, penyembahan yang kita naikkan bersama-sama ke hadirat Tuhan, bahkan mulai firman Tuhan pada hari ini yang menguatkan kita. Baik Bapak Ibu, sebelum saya mengakhiri di dalam doa ibadah kita secara online pada hari ini, mari bersama-sama terlebih dahulu kita mau menyaksikan beberapa cuplikan, yaitu cuplikan di mana kita memperingati ulang tahun gereja kita yang ke-13 pada tanggal 7 Oktober yang lalu, dan baru kita laksanakan pada tanggal 12 Oktober yang lalu di dalam acara doa malam sekaligus ucapan syukur untuk ulang tahun gereja kita yang ke-13. Inilah Bapak Ibu, saksikan beberapa cuplikan yang ada. Silakan saksikan. Hari ini selamat ulang tahun gereja Manase yang ke-13. Selamat ulang tahun GSJ Manase yang ke-13. Semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Sip. Selamat ulang tahun GSJ Manase yang ke-13, semoga berjaya. Selamat ulang tahun GSJ Manase yang ke-13. Selamat ulang tahun GSJ Manase yang ke-13. Selamat ulang tahun Manase yang ke-13. Selamat ulang tahun GSJA Manase yang ke-13, bertumbuh dalam Tuhan. Selamat ulang tahun GSJ Manase yang ke-13. Semakin bertumbuh dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau berdoa, semuanya lagi sampai di sini. 1, 2, 3. Oke, selamat ulang tahun. Salam Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua sudah diberkati dengan firman Tuhan pada hari ini. Amin. Nah, pada hari ini saya ingin memberitahukan kepada Bapak Ibu, bagi yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhannya, dapat mentransfer ke nomor rekening yang ada di bawah ini, atau juga bisa memasukkannya ke kotak persembahan yang ada di gereja pada hari Senin jam 6 sore pada saat diadakannya doa malam di gereja. Bagi yang melalui transfer, harap memberikan bukti transfernya ke nomor telepon atau WA di bawah ini. Demikian pemberitahuan yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, pada akhirnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini Bapak Ibu sekalian. Kita akan akhiri di dalam doa dan berkat. Mari tundukkan kepala dan saya akan berdoa mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang menjadi sumber kehidupan bagi kami, menjadi sumber pengharapan, bahkan menjadi sumber jawaban dalam setiap pergumulan-pergumulan dan persoalan-persoalan dalam hidup kami, yang menjadi sumber pertolongan bagi kami. Sungguh kami mau katakan, kami kagum, kami bangga akan kebaikan, kasih yang sudah Tuhan buktikan bagi kami. Oleh karena itu pada akhir daripada ibadah kami ini, kami bersyukur karena Tuhan sudah tolong. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya boleh berjalan dengan tidak kurang stop apapun. Dan biarlah kembali semua kami lakukan hanya untuk kemuliaan, hormat, dan kebesaran bagi nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Segala kekurangan milik kami dan kemuliaan hanya untuk Tuhan kami, Yesus. Dan pada akhir ibadah ini, kami terlebih dahulu berdoa buat bangsa dan negara kami. Masih dalam satu pokok doa yang tetap yang kami doakan, yaitu kami berdoa, mari Tuhan pulihkan bangsa kami
dari wabah yang sedang melanda pada saat ini. Tuhan mari memberkati pemerintah, dari presiden, wakil presiden, bahkan seluruh jajarannya, bahkan kepala-kepala daerah yang ada di pelosok-pelosok bahkan seluruh provinsi ini. Mari Tuhan memberkati dengan hikmat yang daripada Tuhan untuk mengatasi wabah virus corona yang sedang melanda bangsa kami ini. Diberikan kesehatan, kekuatan, perlindungan yang daripada Tuhan. Kami sebagai bangsa yang ada di tempat ini, di tanah air tercinta ini, sebagai masyarakat yang ada, berikan kami yaitu hati yang mau taat kepada himbauan yang diterapkan oleh pemerintah kepada kami, untuk kami melaksanakan protokol kesehatan, sehingga kami boleh bersama-sama pemerintah dengan secepat mungkin memutus mata rantai penyebaran daripada virus COVID-19 ini. Tuhan tolong kami sebagai masyarakat di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa buat keamanan bangsa kami pada saat ini Tuhan, yang mana beberapa waktu yang lalu terjadi demonstrasi besar-besaran Tuhan oleh pihak-pihak yang ingin melakukan sesuatu tindakan kejahatan, suatu tindakan yang tidak berkenan, suatu tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yang mungkin ada dari antara orang-orang tertentu yang ingin menjatuhkan pemerintahan yang sedang ada pada saat ini, yang sedang memimpin bangsa ini. Kami berdoa Tuhan, sadarkan mereka sehingga mereka menyadari bahwa ketika mereka memberontak terhadap pemerintah ini, mereka sedang memberontak terhadap kehendak Tuhan yang sudah mendirikan pemerintah ini. Kami berdoa Tuhan memberkati setiap mereka, berkati mereka dengan hati yang lembut, berkati mereka dengan hati yang penuh dengan kasih, berkati mereka dengan hati yang betul-betul mau menerima semua ini, untuk bersama-sama dapat memajukan bangsa ini Tuhan, untuk memajukan negara ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, berkati dan biarlah orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini Tuhan betul-betul disadarkan Tuhan, dan berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat. Kami berdoa buat para aparat yang sudah bekerja keras, bahkan mereka mengalami mungkin fitnahan, hinaan, bahkan mungkin mereka mengalami aniaya. Tuhan berikan kekuatan, kemampuan bagi mereka, berikan penghiburan bagi mereka, untuk mereka tetap kuat dengan melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka. Perlindungan Tuhan nyata atas mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan buat tim medis sebagai garda terdepan dan aparat yang ada. Tuhan, perlindungan Tuhan nyata atas mereka juga di saat mereka menangani orang-orang yang terinfeksi oleh virus ini dan memberikan himbauan kepada masyarakat yang ada. Tuhan, perlindungan Tuhan nyata juga atas mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Dan para ahli atau para ilmuwan yang sedang berusaha keras untuk menemukan vaksin daripada virus ini, Tuhan tolong berikan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga mereka boleh dapat menemukan virus yang tepat, sehingga dengan virus yang tepat ini, antivirus yang tepat ini Tuhan, untuk mengatasi virus ini, kami betul-betul boleh Tuhan kembali Tuhan dapat beraktivitas dengan leluasa, beraktivitas dengan nyaman, tidak dengan rasa takut khawatir akan daripada penyebaran virus ini Tuhan. Tolong para ilmuwan Tuhan untuk menemukan vaksin daripada virus corona ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan, bahkan siapapun yang menyaksikan tayangan pada hari ini yang mengikuti ibadah secara online, yang sedang mengalami sakit penyakit, Tuhan hamba berdoa sebagaimana firman-Mu mengatakan bahwa dengan bilur-bilur Yesus menjadi sembuh, dan terimalah kesembuhan yang daripada Tuhan. Sakit penyakit dari dalam bentuk apapun, aku mau katakan sudah dipatahkan, sudah dihancurkan di dalam nama Yesus, melainkan kesembuhan yang daripada Tuhan turun atas hidup saudara. Dalam pergumulan, persoalan masalah yang sedang dihadapi saat ini, tantangan-tantangan hidup, dalam kekurangan dan sebagainya, Tuhan tolong, Tuhan yang menjadi sumber jawaban, Tuhan yang menjadi sumber pertolongan, Tuhan yang berjanji, Tuhan akan menyertai dan Tuhan akan menepatinya. Hamba percaya di dalam nama Yesus terjadilah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba berdoa bersepanjang 1 minggu ke depan, buat setiap umat Tuhan, setiap kami siapapun menyaksikan tayang ini, Tuhan memberkati dengan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita, perlindungan yang daripada Tuhan, dan berikan hikmat yang dari surga untuk mengatasi yaitu tantangan-tantangan hidup ke depan, untuk mengatasi itu hari-hari ke depan Tuhan dengan penuh kemenangan yang daripada Tuhan. Dan hamba berdoa lagi perlindungan Tuhan nyata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mara bahaya, maut, kecelakaan untuk apapun, kuasa kegelapan, rencana jahat manusia, tangan dia manusia mengganggu, wabah virus corona ini dijauhkan, ditolak, patahkan dalam nama Yesus. Tapi Tuhan mari, biarlah kirimkan malaikat Tuhan memagari, membentengi umat Tuhan, dan tiang alti api menyertai dalam setiap langkah umat Tuhan sepanjang 1 minggu ke depan dan seterusnya. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa, perencanaan kami akan membuka ibadah di gereja secara offline
pada tanggal 1 Tuhan. Tuhan tolong kami untuk kami boleh dapat melaksanakan ini. Baik lingkungan Tuhan memberkati, baik kami juga Tuhan sebagai umat Tuhan yang akan ikut beribadah di dalam gereja. Tuhan berikan kami juga hati yang taat untuk mengikuti peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh gereja sesuai dengan protokol yang dikeluarkan oleh pemerintah. Di dalam nama Yesus kami serahkan semuanya dalam tangan kasih Tuhan dan perlindungan Tuhan serta penyertaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Saudara, pada akhirnya angkatlah kedua tangan saudara dan saudara terimalah berkat yang daripada Tuhan dan imani bahwa ini dan terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah dan bawalah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia, kecintaan daripada Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, kekuatan daripada kuasa Roh Kudus yang mencertai saudara dan saya mulai hari ini, esok sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita semua di awan-awan. Sama-sama yang diberkati Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom Aleichem Besem Hamasiah. Nantikan sampai ibadah online di minggu yang akan